semua, balik lagi sama aku, Alicia Eko Andeli, mahasiswa tingkat 2 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai human capital atau modal manusia. Untuk itu, kalian harus stay tune dan yuk kita simak videonya bareng-bareng. Human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz. Ia berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan ini tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan juga posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu diantaranya yang pertama, kemampuan, yang kedua, perilaku, yang ketiga, usaha, dan yang keempat, waktu. Nah, dari hal 4 ini semuanya dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat dibawa pada pekerjaan. Misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Lalu yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Lalu yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu dengan adanya semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya, terdapat peran human capital. Peran human capital ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi itu sendiri terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial. Misalnya, uang tunai dan surat berharga. Aset ini disebut financial capital. Lalu, aset fisik. Aset fisik ini terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Aset selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Ini merupakan modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Peran human capital yang selanjutnya yaitu adanya hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Nah, terdapat 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B. B yang pertama, buy atau membeli. Ini mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. B yang kedua, build atau membangun. Suatu investasi yang dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. B yang ketiga, borrow atau meminjam. Ini suatu penggunaan konsultan atau partner efektif yang memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. B yang keempat, bounce atau melambung, yang dimana perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan B yang terakhir yaitu bind, mengikat. Mengikat karyawan, jangan keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Pembahasan kita yang terakhir yaitu transformasi peran divisi sumber daya manusia.
Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia ini yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari dua dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yaitu strategic partner. Strategic partner itu sendiri merupakan Departemen SDM yang harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan dalam suatu tujuan. Selanjutnya, administrative expert. Ini membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu yang ketiga, employee champion. Dalam Departemen Sumber Daya Manusia ini harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. Peran yang terakhir yaitu change agent, yang dimana Departemen Sumber Daya Manusia ini harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, dan juga meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan materi mengenai human capital atau modal manusia. Thank you for watching and see you. Bye-bye.